Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi bersama channel Maui Family yang seperti biasa mau berbagi resep dan ide-ide jualan. Kali ini Maui mau bikin video kompilasi yang ini adalah kumpulan ide jualan takjil. Ini juga cocok banget buat menu takjil keluarga ya. Dan untuk video yang pertama, ini adalah kue jongkong yang rasanya tuh enak banget dan cara buatnya tuh mudah banget. Simak videonya sampai akhir ya. Dan ini saya masukkan 250 gram gula merah. Lalu masukkan 90 ml air. Dan ini diaduk-aduk ya. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu ini diaduk-aduk sampai rata. Ini dimasak sampai gulanya larut. Nah, ini sudah mendidih dan gulanya larut. Kompornya bisa kita matikan dan tunggu sampai uap panasnya agak berkurang ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan wadah tin wall seperti ini. Ini ukuran 250 ml ya. Lalu setelah gula merahnya uapnya sudah berkurang, ini saya masukkan. Bisa ditakar atau dikira-kira aja ya. Kalau saya ini memakai takaran 40 ml. Setelah semuanya sudah dituangkan, lalu kita menyiapkan untuk lapisan yang warna hijau. Siapkan wajan, lalu masukkan 75 gram tepung beras dan 15 gram tepung tapioka. Masukkan 35 gram gula pasir dan setengah sendok teh garam. Lalu masukkan 800 ml santan, ini kekentalan sedang. Dan setengah sendok teh pasta pandan yang saya campurkan dengan sedikit air. Lalu ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Ini apinya belum kita hidupkan ya. Kita aduk-aduk terlebih dahulu. Setelah tercampur rata baru apinya kita hidupkan. Kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini terus diaduk-aduk agar nanti tidak menggumpal ya. Nah, ini setelah airnya menyusut dan menjadi kental seperti ini terus kita masak sampai tepungnya benar-benar matang. Nah, ini seperti ini sudah benar-benar matang ya dan sudah meletup-letup seperti ini. Ini bisa kita matikan kompornya, lalu bisa kita langsung tuang ke atas cairan gula merah yang tadi. Jadi ini nanti dingin di wadah tin wall ini ya. Nah, seperti ini kita bagi. Setelah sudah semuanya, kita siapkan untuk lapisan yang putihnya ya. Siapkan wajan dan masukkan 80 gram tepung beras dan 30 gram tepung tapioka. Lalu tambahkan 20 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 750 ml santan kekentalan sedang. Ini santannya tidak saya masukkan semuanya ya, sedikit aja dulu. Lalu ini diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, setelah sudah tercampur rata baru kita masukkan keseluruhan santannya. Lalu ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk agar nanti bahannya tidak menggumpal ya, kuenya tidak menggumpal.
Dan ini kita masak sampai airnya benar-benar menyusut dan tepungnya matang atau sampai tepungnya kental. Nah, ini terus diaduk-aduk. Dan ini sudah matang ya, bisa kita matikan kompornya. Lalu kita tambahkan ke atas lapisan yang hijau seperti ini. Ini saya pakai 1 sendok sayur. Jadi untuk banyaknya atau untuk ukurannya itu tergantung teman-teman aja. Apalagi kalau untuk jualan itu disesuaikan dengan modalnya ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Cantik banget ya. Ini cocok banget buat ide jualan takjil di bulan puasa nanti. Karena ini tuh rasanya tuh enak banget, manis, gurih, seger, apalagi dimakan dalam keadaan yang dingin. Untuk resep yang kedua, ini adalah talas gula merah yang rasanya tuh juga enak banget, gurih, manis. Pokoknya wajib dicoba juga. Simak videonya sampai akhir ya. Yang pertama, siapkan ini 1500 gram talas yang sudah saya kupas dan saya bersihkan. Lalu setelah itu bisa kita potong kecil-kecil, ini sesuai selera aja, biar nanti merebusnya itu cepat matang ya. Lalu siapkan panci, ini saya masukkan 2000 ml air biasa. Lalu ini direbus sampai mendidih. Nah, setelah seperti ini bisa kita masukkan 1 sendok makan garam. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan talasnya. Lalu ini kita rebus sampai talasnya benar-benar matang dan empuk. Nah, setelah sudah matang dan empuk seperti ini, lalu masukkan 250 gram gula merah. Ini saya pakai gula aren. Dan beri 1 sendok teh, ini adalah vanila cair. Lalu diaduk-aduk sampai gulanya larut. Dan ini diamkan sampai mendidih dan gulanya meresap ke talasnya. Atau sampai airnya ini mengental. Nah, ini sudah meresap ya, dan airnya juga sudah mengental seperti ini. Ini tanpa kita tambahkan bahan campuran ya. Ini mengental karena memang dari talasnya. Lalu ini diaduk-aduk. Dan bisa kita angkat dan biarkan sampai dingin. Lalu ini kita mau buat santannya, masukkan 250 ml santan. Setengah sendok teh garam. Ini diaduk-aduk dan dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan setelah sudah panas dan mendidih, ini bisa kita tambahkan 1 sendok makan maizena yang dicairkan dengan sedikit air. Lalu ini diaduk cepat ya teman-teman, biar tidak menggumpal. Dan biarkan sampai mendidih kembali. Dan ini sudah mengental, airnya juga sudah mendidih santannya. Ini bisa kita matikan kompornya dan tunggu sampai agak dingin ya. Nah, ini sudah jadi talas gula merah dan santannya juga sudah
Jadi ini bisa kita kemas. Saya menggunakan tin wall ini yang ukuran 200 ml. Ini bisa kita kira-kira seperti ini atau bisa kita timbang biar beratnya sama ya. Untuk mengemasnya sebaiknya ini talasnya masih dalam keadaan hangat ya. Kalau sudah dingin dia nanti agak sedikit set atau mengeras. Jadi biar lebih mudah dalam keadaan masih hangat seperti ini kita kemas. Dan untuk santannya bisa kita kemas menggunakan plastik es mambo seperti ini. Untuk lebih mudah menuangkannya saya gunakan corong. Lalu ini kita beri santannya kira-kira 3 sendok makan ya. Nah, seperti ini. Lalu kita ikat sampai benar-benar kencang ya, biar cantik tampilannya. Nah, seperti ini. Untuk sisa plastiknya, ini akan saya gunting biar lebih rapi. Dan ini sudah saya wadahin semua ya untuk talasnya. Dan kita tutup setelah sudah dingin. Untuk lebih cantik, ini saya beri stiker terima kasih seperti ini. Dan ini sudah siap untuk kita jual. Mudah banget ya teman-teman untuk membuatnya. Bahannya juga simple dan ini cocok banget buat ide jualan, apalagi sebentar lagi bulan puasa. Dan untuk rasanya ini dijamin enak banget dengan talasnya yang khas dan gula arennya ini yang benar-benar manis, gurih. Pokoknya cocok banget buat menu takjil. Dan untuk resep yang ketiga, ini adalah bubur sumsum yang rasanya tuh enak banget, lumer banget di mulut, gurih, manis, pokoknya nikmat banget. Wajib dicoba ya, simak videonya sampai akhir. Yang pertama siapkan panci, lalu masukkan 350 gram tepung beras. Dan masukkan 3000 ml santan kekentalan sedang. Ini saya masukkan bertahap ya. Jadi yang pertama kita larutkan dulu tepung berasnya ini sampai benar-benar larut agar nanti mengaduknya itu mudah. Pada tahap ini kompor belum kita hidupkan ya. Nah, setelah ini sudah larut, bisa kita masukkan keseluruhan santannya. Sambil terus diaduk-aduk untuk memastikan tidak ada bahan yang masih bergerindil. Setelah santan sudah dimasukkan semua, bisa kita masukkan 2 lembar daun pandan dan setengah sendok makan garam. Lalu ini diaduk-aduk kembali dan pada tahap ini bisa kita hidupkan kompor ya. Kita hidupkan kompor dengan api sedang cenderung kecil dan terus diaduk-aduk agar nanti tidak gosong dan tidak menggumpal. Nah, setelah santannya sudah menyusut seperti ini terus diaduk-aduk sampai benar-benar matang. Dan ini saya gunakan sendok sayur, saya ganti karena biar lebih mudah untuk mengaduknya ya. Kita aduk-aduk seperti ini. Nah, setelah airnya sudah menyusut semuanya, ini tetap kita masak sampai kurang lebih 3 menit agar nanti tidak bau tepung ya atau benar-benar matang. Nah, setelah sudah kalis seperti ini bisa kita matikan kompor. Lalu saya sudah menyiapkan tin wall ukuran 250 ml seperti ini.
Jika untuk jualan bisa kita kemas seperti ini ya. Jadi kita masukkan bubur sumsumnya terlebih dahulu. Untuk bubur sumsumnya ini sudah tidak terlalu panas ya, karena tadi sudah didiamkan dan uap panasnya juga sudah berkurang. Untuk pengemasannya seperti ini, jadi kita kemas dulu bubur sumsumnya. Untuk banyaknya itu sesuai selera atau disesuaikan dengan harga jualnya aja. Agar lebih cantik, ini saya beri garnish daun pandan ya, yang saya sudah gunting kecil-kecil seperti ini, dan bisa kita hias di atas bubur sumsumnya. Lalu ini biarkan benar-benar dingin ya. Setelah itu kita bikin larutan gula merahnya. Di sini masukkan 1000 ml air. Lalu masukkan 500 gram gula merah, ini saya pakai gula aren ya. Dan tambahkan setengah sendok makan vanila cair, 1 sendok teh garam. Lalu ini diaduk-aduk sebentar seperti ini. Dan setelah itu kita hidupkan kompornya dengan api sedang cenderung kecil. Dan ini terus kita masak sampai mendidih. Nah, setelah sudah mendidih seperti ini, bisa kita campurkan. Ini saya pakai 1 sendok makan tepung maizena yang saya cairkan dengan sedikit air. Lalu tuangkan ke cairan gula merah dan ini langsung diaduk cepat ya. Ini gunanya agar cairan gula merahnya ini agak sedikit mengental. Tapi opsional aja, kalau teman-teman nggak pengen dikasih tepung maizena juga nggak apa-apa. Nah, ini tunggu sampai mendidih kembali. Dan setelah sudah mendidih, ini kita bisa matikan kompornya ya. Lalu tunggu sampai benar-benar dingin. Dan setelah dingin, kita bisa mengemas kuah gula arennya di plastik minyak seperti ini ya. Nah, ini saya takar atau bisa dikira-kira aja. Untuk yang saya gunakan ini sebanyak 100 ml. Jadi kalau untuk bubur sumsum ini kuahnya banyak itu lebih enak ya teman-teman. Nah, bisa kita ikat seperti ini sampai kencang ya. Lalu untuk sisa plastiknya ini saya gunting agar terlihat lebih rapi. Nah, seperti ini. Dan lakukan sampai semua selesai. Dan ini bubur sumsumnya sudah benar-benar dingin, jadi ini mau saya tutup. Dan agar lebih cantik, ini saya beri stiker terima kasih. Dan kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman untuk pengemasannya jika untuk dijual. Dan untuk harga jualnya itu disesuaikan dengan modal teman-teman aja ya. Nah, mudah banget kan teman-teman cara buatnya. Dan ini tuh cocok banget buat ide jualan, jadi teman-teman wajib coba ya. Dan untuk rasa ini tuh benar-benar enak banget. Untuk teksturnya ini benar-benar lembut ya. Dan untuk gula merahnya ini benar-benar manisnya pas, gurih, pokoknya enak banget. Lanjut kita ke resep yang keempat. Ini adalah lumpur surga yang terbuat dari ubi madu yang rasanya tuh manis banget, enak, gurih. Cocok banget dijadikan sebagai takjil keluarga atau ide jualan. Simak videonya sampai akhir ya. Siapkan chopper, ini bisa pakai blender ya, agar lebih mudah untuk menghaluskan ubi madunya. Nah, ini saya masukkan 300 gram ubi madu yang sudah saya kukus, lalu 30 ml santan,
120 gram gula pasir, 2 butir telur, 2 sendok makan tepung terigu, setengah sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Semua bahan ini mau saya chopper. Teman-teman juga bisa pakai blender ya. Dichopper sampai semua tercampur rata. Ini jadinya seperti ini. Dan setelah itu saya siapkan wadah tinwol seperti ini. Ini ukuran 250 ml. Teman-teman bisa memakai ukuran berapa aja. Apalagi kalau untuk jualan disesuaikan aja ya ukurannya. Lalu masukkan adonan. Ini saya masukkan setengah wadah ya, seperti ini. Karena nanti ini mau kita beri adonan santan. Atau kalau ingin ditakar, ini sekitar 100 ml. Jadi tuangkan. Untuk satu adonan ini saya bagi menjadi 6 wadah seperti ini ya. Lalu saya sudah menyiapkan kukusan yang airnya juga sudah mendidih. Lalu adonan ini mau saya kukus. Ini dikukus kurang lebih sekitar 20 menit atau sampai matang ya. Sambil menunggu adonan ini matang, kita bisa nyiapkan untuk adonan yang putih. Ini sudah saya siapkan 500 ml santan. Boleh memakai santan instan ataupun santan segar dari kelapa ya. Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Dan ini saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Ini saya aduk-aduk memakai whisk aja ya. Kalau ingin di chopper atau di blender juga bisa. Tapi ini saya aduk-aduk aja karena ini bahannya mudah tercampur. Aduk-aduk sampai gulanya larut. Dan ini saya pastikan agar tidak ada bahan yang masih belum tercampur, saya saring ya. Nah, ini sudah tercampur semuanya. Lalu setelah itu, ini adonan yang kuningnya sudah matang ya. Tuh hasilnya cantik banget. Setelah itu bisa kita tuangkan adonan santannya atau lapisan yang putih. Ini pelan-pelan menuangkannya agar nanti yang lapisan kuningnya tidak rusak. Dan ini untuk menuangkan lapisan putih, ini jangan terlalu penuh karena nanti dia bisa luber. Dan tuangkan ke semua adonan atau sampai habis. Nah, ini sudah semuanya. Lalu bisa kita kukus lagi selama kurang lebih 15 menit atau sampai matang. Nah, ini setelah 15 menit, itu saya kasihnya agak kebanyakan ya, jadi tumpah seperti itu, tapi nggak apa-apa, cuma sedikit tumpahnya. Nah, ini sudah matang, lalu bisa kita diamkan sampai suhu ruang, agar lapisan putihnya ini tidak terlalu encer ya. Dan ini sudah jadi ya, sudah dingin. Ini saya kasih hiasan daun pandan agar lebih cantik. Dan ini hasilnya cantik banget.
Dan cocok banget untuk ide jualan, apalagi sebentar lagi bulan puasa. Untuk menu takjil ini cocok banget ya, karena ini rasanya itu manis, gurih, pokoknya enak banget. Cara buatnya juga mudah banget, teman-teman pasti bisa semuanya kan. Dan ini mau dicoba, teksturnya lembut banget. Dan lapisan putihnya itu lumer banget tuh. Ini rasanya juga pokoknya enak, lembut, manis, dan gurih. Dan untuk resep yang terakhir, ini adalah jojorong. Ini enak banget ya, 3 varian rasa yang campur jadi satu. Dia ada manis, gurih, dan asin. Pokoknya enak banget, nikmat banget, cocok banget dijadikan ide jualan karena ini laris banget. Simak videonya sampai akhir ya. Ini siapkan, ini ada gula aren. Ini nanti secukupnya aja ya. Ini Mak Wi pakai 1 butir aja. Lalu ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Lanjut, kita siapkan untuk bikin takirnya. Ini ada 2 lembar daun pisang yang sudah saya panggang ya di atas kompor sebentar agar dia lebih lentur. Dan ini untuk cara membuatnya bisa disimak. Caranya seperti ini, mudah banget. Tuh, kita lipat jadi 2 dan kita ambil di tengahnya lalu strapless. Nah, udah jadi, mudah banget ya teman-teman. Dan ini biar lebih rapi, saya gunting bagian pinggirnya ya. Dan ini saya bikin ada 13 biji, jadi nanti bisa dipakai secukupnya aja. Kalau kurang nanti bisa ditambahkan ya. Lalu ini diberi gula aren, saya beri 1 sendok makan. Jadi nanti disesuaikan aja dengan takirnya ya. Ini 1 sendok makan juga sudah banyak. Nah, ini saya isi semuanya, lalu bisa disisihkan terlebih dahulu. Kita mau bikin lapisan putihnya. Ini saya mau pakai takaran gelas, masukkan 1 gelas tepung beras, setengah sendok teh garam, dan 2 gelas setengah santan encer. Ini dimasukkan bertahap, dan untuk takaran gelasnya itu gelasnya harus sama ya teman-teman. Masukkan bertahap sampai adonannya ini tercampur rata. Nah, setelah sudah tercampur rata bisa masukkan santannya semuanya. Lanjut, ini saya sudah menyiapkan klakat atau kukusan yang airnya juga sudah mendidih ya. Lalu takir yang berisi gula merah tadi kita masukkan ke dalam kukusan. Dan setelah itu kita masukkan lapisan santannya. Ini terlebih dahulu diaduk-aduk ya, biar tidak ada bahan yang mengendap. Dan tuangkan, ini saya beri 1 sendok sayur. Tuangkan ke semua takirnya, lalu ini bisa dikukus selama kurang lebih 15 menit. Lalu sambil menunggu lapisan yang gurihnya matang, kita siapkan untuk lapisan yang asin. Ini tambahkan 1 gelas santan kental, ditambah 1,5 sendok makan tepung beras, dan setengah sendok teh garam. Lalu ini diaduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada bahan yang mengendap. Dan setelah 15 menit, ini lapisan yang gurih tadi sudah
set ya atau sudah matang, ini bisa kita masukkan untuk lapisan yang asin. Kita beri sampai penuh takir. Nah, ini kita kukus lagi sampai kurang lebih 10 menit atau sampai matang. Dan ini setelah 10 menit jejorongnya sudah matang ya, bisa kita angkat. Lalu ini jejorongnya biarkan sampai benar-benar dingin ya, agar lebih set. Untuk lapisan yang paling atas. Dan ini mau saya coba, ini sudah dingin. Tuh, teksturnya lembut banget. Ini ada 3 rasa, asin, gurih, dan manis. Dan ini rasanya tuh enak banget, perpaduan rasanya. Teman-teman wajib coba ya. Caranya juga mudah banget, bahannya simple. Dan ini cocok banget dijadikan ide jualan, apalagi sebentar lagi bulan puasa. Jadi menu takjil. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.